Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi anzala as-sakinah fi qulubina wa liyazdadu imanina ma'al imanina. Wa nusallimu ala rasulina khairil anam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Mas sekalian, ada berita kemarin bahwa 2 rumah sakit jiwa di Makassar ini penuh sesak dan semakin hari semakin bertambah pasiennya. Jadi supaya rumah sakit jiwa ini bukan dari kita, saya ingin sampaikan terapinya supaya hasil penelitian banyak orang sekarang ini jumlah penderita penyakit jiwa tidak kurang dari 25 juta di Indonesia. Itu cukup besar, Pak. Dan semakin hari semakin bertambah. Apa yang membuat ini? Karena banyak manusia yang terhimpit oleh masalah yang dia tidak bisa selesaikan dengan cara agama. Di zaman sekarang ini jemaah sekalian, ada satu episode manusia berlomba dengan dunia. Masuk dalam perlombaan dunia dan tidak ada mau kalah. Dituntut terus perlombaan tentang dunia yang alhaakumut takasur itu. Tidak ada habisnya. Dan ada episode manusia hari ini sudah saling bersaing, bukan lagi bersaing dalam kebaikan tapi bersaing dalam mengiklankan keberhasilannya. Sehingga salah satu yang banyak hari ini jemaah sekalian adalah kartu kredit itu laris manis. Pinjaman online itu semarak. Judi online alhamdulillah mudah-mudahan berhasil diberantas. Tapi tidak akan pernah habis itu. Perlombaan manusia tentang dunia tidak mau kalah. Seolah-olah semua manusia masuk terjebak. Suami jadi mesin uang, istri jadi mesin uang, anak-anak jadi mesin uang, satu rumah tangga. Nanti manusia dihargai kalau banyak uangnya. Sampai manusia tidak dianggap berhasil kalau tidak ada uang, sampai mereka ingin masuk dalam tersebut dengan cara apapun. Begitu mereka gagal, frustasi. Frustasi ini mereka tidak larian ke agama, akhirnya jiwanya pun terganggu. Maka obatnya, Pak, menurut Al-Quran, kita sering baca itu surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Kata Allah, banyak kalian yang tidak disukai, banyak kalian hindari, banyak kalian benci, tapi justru dalam ilmu Allah di situ kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'a, banyak kalian kejar, banyak kalian suka, tapi sesungguhnya adalah wa huwa syarrul lakum, itu bisa jadi kejelekan. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam, ketahuilah Allah yang paling tahu tentang diri kita, sementara kalian tidak tahu. Kenapa saya sampaikan begini, Pak? Karena banyak manusia hari ini tidak mau diatur sama Allah.
Dia yang mau mengatur Allah. Seolah-olah apa yang dia maui itu baik. Nah, ini kesalahan hidup. Kita tolong ini adik-adikku, anakku, nak, miliki prinsip keputusan Allah itu tidak ada yang jelek. Belajar kita berdoa, ya Rob, kasih ridho saya, kasih tenang hatiku, apapun yang kau putuskan. Di situ kita punya hati yang lapang. Allahumma inna nas'aluka wa tarda' biqada. Ya Rob, ya Allah, mohon kepadamu ya Allah supaya hati ini memiliki ridho apapun yang kau putuskan. Ridho dengan apa yang kamu takdirkan kepada aku. Jadi siapa tahu anak-anakku ini tamat mau menghafal 30 juz, tapi kemampuan ini terbatas. Dia sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah sempurna. Tapi begitu kemampuannya, ya jangan dipaksa Pak. Jangan dipaksa. Ya. Saya melihat sekarang ini Pak, banyak orang belum waktunya beli motor. Cicil. Tidak bisa cicil, ditarik motornya, stres. Banyak waktunya belum beli mobil. Paksa cicil, tidak bisa lanjut cicilan, stres. Ada yang menikah, warna pinjam nak menikah. Belum pelunas cicilannya, cerai dengan istrinya. Dia yang harus bayar cicilannya, istrinya sudah tidak ada. Menderita. Dah tolong nak, jangan pakai dulu beli HP mahal-mahal kalau pulsanya saya tidak bisa beli. Banyak manusia Pak, casing penampilan dia selalu tonjolkan. Sementara isinya tidak ada apa-apanya. Jadi menjadi penipu gaya baru, itu yang kadang-kadang menyiksa diri kita. Banyak sekali yang tersiksa Pak, gaya hidup. Mari coba jangan bohongi manusia dan jangan bohongi hati nurani kita. Ambillah sejujurnya, tiada dusta di antara kita. Ya. Tolong itu jodohmu tidak akan tertukar. Yang kau terlalu pikir anaknya orang, karena anaknya orang tidak pernah kita pikir. Itu namanya menderita 1-0. Kasus baru-baru Pak, kenapa ada istri suntik mati suaminya? Karena himpitan ekonomi. Tapi suami juga mengaku dan bilang, bagaimana kalau saya memang tidak bisa naik-naik jabatan, kebutuhanmu tambah tinggi. Terutama Pak, pengaruh COD itu terlalu besar hari ini. Suka sekali COD. Itu merusak sistem kita hari ini. Ya. Apalagi nanti ini menikah lagi nih Pak, kalau sudah ujian sekolah, mau tembus di sini, tidak lulus. Ya. Banyak keinginan tidak jadi, seolah-olah itu dianggap gagal. Ini kesalahan. Jalani saja. Ya. Insyaallah. Jangan mau disiksa oleh para santan. Jodoh tidak tertukar. Tidak kemana. Asam akan ketemu di panci, itu asam di gunung, ikan di laut. Ketemunya nanti di panci. Karena takdirnya bertemu. Anda itu suka sembunyi-sembunyi dilarang main HP. Sudah dulu Pak, itu cuma pengantar. Kita masuk di kajian kita, di materi yang lalu, masih saya ambil ini fikih berjamaah, ya supaya insyaallah kita bisa pahami karena ini pekerjaan kita tiap hari. Saya sudah pernah bahas, ada beberapa poin, 12 poin ketika kita datang berjamaah Pak ya. Ini sekedar mengulang.
barangkali supaya yang sudah tahu semakin kokoh. Yang belum hadir waktu pembahasan ini akan mendapatkan tambahan ilmu insyaallah bagi yang belum. Satu, berudu memang dari rumah Pak, itu sunnah. Sunnah. Ya, jadi kalau memang batal, ya diulangi saja. Jadi tidak mesti di masjid berudu, di rumah pun bagus berudu. Saya sudah bacakan hadisnya di sini, ya, likulli hatwa, ya, siapa yang setiap langkahnya itu menjadi hasanah. Setiap langkah dari rumah ke sini itu hasanah kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah. Itu langkahnya membuat derajatnya naik. Ya. Jadi semakin jauh itu semakin bagus Pak dari rumah tak. Cuma jangan sengaja putar-putar. Ya. Kemudian wa yakhuttu anhu biha say'a, dan langkahnya itu menggugurkan dosa. Jadi ada orang yang dosanya gugur Pak, bukan tobatnya, bukan istighfarnya, tapi langkahnya dia dari rumah ke masjid. Ya. Bagaimana kalau dia naik motor, naik mobil, sama perputaran bannya insyaallah. Yang kedua, hindari bau-bau tidak sedap. Bau bawang, bau pete, bau rokok. Bau-bau yang bagusnya kalau kita mau berkumpul dengan kaum muslimin, terutama di saat-saat yang butuh ya disegarkan kita punya badan, seperti duhur, asar itu, maghrib, isya, butuh ya mandi dulu atau dibersihkan. Ya. Yang ketiga, berhias dan berpenampilan baik. Ya, jangan itu Tommy baju tidur, itu Tommy baju sholat, itu Tommy baju main bola, itu Tommy baju nak pakai pergi ke masjid. Ya. Saya sudah bacakan hadisnya Pak, jadi kita tidak baca lagi dalil ini, cukup diulang-ulang saja. Kemudian usahakan berdoa begitu keluar dari rumah, sebagaimana doa yang kita biasa baca, insyaallah. Dan ada 3 jaminan di sini kalau orang membaca doanya. Ya. Berjalan ke masjid dengan tenang, meskipun sudah azan, sudah iqamat, Bapak, sudah iqamah, tetap tenang. Bahkan orang sudah sholat, jangan berlari, tetap tenang, tetap tenang, jangan lari. Jadi tidak ada sunnah mempercepat langkah, yang sunnah itu mempercepat kedatangan. Yang keenam, sebelum masuk di masjid, kalau Bapak tidak lewat di sana, bagusnya periksa kaki kita. Siapa tahu sandal tak sudah injak tai kucing, banyak kotorannya, maka hendaknya dibersihkan lebih dahulu. Yang ketujuh, usahakan masuk masjid kaki kanan tak. Jangan kaki kiri Pak, kaki kanan. Kaki kiri, kaki kanan. Usahakan kaki kanan, usahakan kaki kanan, usahakan kaki kanan. Dan kalau keluar usahakan kaki kiri, baru yang cari sendal kaki kanan. Kiri dulu keluar, yang cari sendal kanan. Kalau masuk masjid, lepas dulu kiri sendal, yang masuk kanan. Beda itu pahalanya Pak, beda pahalanya, beda rahmatnya. Usahakan masuk masjid, undang rahmat, undang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Memilih tempat duduk terdepan Pak. Kalau bisa kita terdepan. Jangan memilih saf kedua, kalau bisa saf depan. Usahakan saf depan. Saf depan itu yang terbaik dengan segala penjelasan hadis yang kita sudah bacakan. Yang kesembilan, duduk menghadap. Ya, usahakan mencari tempat dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat itu kalau memang belum masuk waktu Pak, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kalau Bapak tidak keluar masjid, maka usahakan sholat sunnah azan dan iqamah. Tapi ada sholat yang lebih tinggi,
Ka'bliyah salat itu. Seperti subuh paling tinggi nilainya ka'bliyah subuh dibanding dengan tahiyatul masjid, dibanding sunnah azan dan iqamah, dibanding salat sunnah wudu. Meskipun ini 4 boleh, tapi tertinggi adalah ka'bliyah subuh. Yang ke-11, berniat untuk menunggu sholat dan tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau bapak ini Pak duduk ini antar maghrib isya Pak, dianggap ki sholat selama antar maghrib isya. Jadi dianggap ki sholat selama bapak duduk di sini. La yazalu al-abdu fi sholati maka nafi musallah yantaziru shalah wa taqulul malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ini malaikat hadir Pak. Hadis ini jaminannya hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. La yazalul abdu fi sholatin. Seorang hamba masih dihitung dia salat, maka nafi musallahu yantaziru shalah. Kalau dia sudah salat maghrib tadi menunggu salat isya, dihitung masih salat. Wa taqulul malaika, dan malaikat berdoa Pak. Jadi ada saya tulis 17 golongan malaikat yang doakan. 17 Pak. Bukan manusia yang doakan, malaikat yang doakan. Satu diantaranya yang duduk menunggu waktu sholat. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu. Ampuni dosanya yang menunggu waktu sholat ini. Warhamhu, dan sayangi orang ini menunggu sholat. Dengan catatan, kalau bapak apusu, cepat ambil wudu. Jangan dipelihara apusu tak dalam masjid. Cepat keluar ambil air wudu supaya bersih dan tidak dalam keadaan berhadas. Insyaallah. Dan berikut, jika iqamah salat subuh, jika salat iqamah sudah dikumandangkan, kalau bapak sementara ke masjid dan sholat sunnah lalu tiba-tiba di koma sementara sholat Pak, batalkan saja sholat tak. Jika rakaat yang terakhir yang bapak lakukan itu belum pakai ruku nadi koma. Kalau belum pakai ruku, masih berdiri, sementara itu rakaat kedua atau rakaat terakhir belum pakai ruku, nah orang koma batalkan saja. Itu pendapat yang insya Allah terkuat. Iza uqimas shalah fala salata illa maktubah. Tidak ada salat lagi yang dikerjakan oleh orang yang salat sunnah kecuali salat 5 waktu yang wajib itu. Kecuali Pak, jika kita sudah ruku, sudah sujud, sudah tasyahud, lanjutkan saja. Semoga kita tidak terlambat dalam perkara takbirnya imam. Jangan sibuk sholat sunnah, tapi justru tertinggal pada perkara yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Mengikuti takbirnya imam. Mengikuti takbirnya imam. Usahakan jangan kita terlambat dari takbirnya imam. Ada jaminan Pak, sebutkan oleh Nabi SAW, man shalla lillahi arba'ina yawman. Siapa yang sholat karena Allah Subhanahu wa taala, lam yudriku takbiratul ula, dan tidak terlambat takbiratul ikhramnya bersama imam, falahu, maka baginya 2 hal, yakni bara'atan, 2 pembebasan bagi dirinya. 1, bara'atun minan nar, digaransi bebas dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan termasuk orang yang diberikan garansi bebas dari sifat-sifat kemunafikan. 40 hari, bukan 40 waktu. Ada yang bisa kira-kira Pak di sini?
Selain tukang azan ya, karena kalau tukang azan itu manas samia. Ada yang bisa Pak 40 hari tidak tertinggal takbirnya bersama imam. Insyaallah. Alhamdulillah ada peserta satu. Insyaallah. Itu artinya Pak mau berusaha. Nanti seperti apa ya kita lihat. Tidak, mesti cari, tidak apa-apa cari masjid lain. Cuma itu, usahakan jangan terlambat. 40 hari. Pak, dibebaskan dari 2. Orang bebas dari api neraka Pak. Bebas dari sifat-sifat kemunafikan. Wah, ini perlombaan yang gampang-gampang susah. Gampangnya, ya gampang. Tidak banyak di persyaratannya. Tapi 40 hari jangan terlambat. Saya baca riwayat di sini Pak. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu. Ada 40 tahun Pak tidak pernah tertinggal. 40 tahun dalam hidupnya. 40 tahun. Ada 40 tahun tidak pernah melihat tumit di depannya. Ada sudah 40 tahun tidak pernah dia berada di luar masjid kecuali dia sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Maka jangan suka mengatakan baru salawat, baru mengaji, baru azan, bilang baru iqamah. Kalau sudah takbir pertama belum baca Fatihah lalu Bapak takbir masih dihitung. Jadi kalau dia sudah Allahu Akbar kemudian baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak dihitung lagi kalau kita belum takbir. Tapi kalau kita sudah takbir Allahu Akbar persis takbir sebelum baca Fatihah, maka kita masih termasuk mendapatkan takbirnya imam. Mari berniat Pak, berdoa. Mari kita berusaha menjaga. Syaratnya kalau 40 hari begini kita cicil dulu. Besok dulu mulai hari apa ini? Hari Sabtu. Mulai dulu Sabtu. Lolos 1 hari, alhamdulillah bisa. Saya 1 hari tidak masbuk. Kita naikkan menjadi 3 hari. 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Lolos. Kasih cukup 1 pekan. Kalau 1 pekan Bapak lolos, kasih cukup 10 hari. 10 hari pertama Bapak lolos, mudah di belakangnya. Tapi biasanya Pak, ada saja kita terlambat. Kunci tidak dilihat. Tiba-tiba pas mau ke masjid, tak putar perut. Ada sendi lupa. Banyak. Dan ketahuilah Pak, siapa yang bisa mencapai ini, ketahuilah Bapak, masuk dalam golongan hamba-hamba orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi tidak gampang itu Pak ya. Tidak gampang masuk di situ 40 hari. Tidak gampang di situ. Curigai diri tak. Kalau sudah berulang, tidak pernah dicoba lagi. Insya Allah memelihara jamaah ini berjamaah Pak, salah satunya memelihara tidak masbuk. Nanti ada babnya khusus bab masbuk. Cukup panjang pembahasannya, ada satu kitab khusus masbuk. Saya sudah tulis juga kitab yang menyangkut tentang risalah masbuk. Ya. Kita dulu berusaha
usahakan dulu berjamaah. Separah apapun usahakan berjamaah. Jangan sholat sendiri, jelek itu sholat sendiri. Saking jeleknya itu sholat sendiri Pak, maka boleh kalau kita datang di masjid, terlambat sudah berjamaah orang lain, ada orang sholat sunnah, di sampingnya orang sholat sunnah berdiri. Dan boleh bapak-bapak, jika ada orang datang terlambat, sudah orang sholat, baru bapak orang lihat, maka boleh kita minta tolong, bisa kita temani ke sholat. Orang itu sudah sholat, bisa kita temani. Niat saja bapak sunnah, sementara yang terlambat itu niatnya wajib berjamaah. Dalam posisi itu disunnahkan oleh Nabi, bahkan Nabi pernah anjurkan sahabat. Ada yang datang terlambat, sahabat sudah sholat, Nabi mengatakan, hal turiduna ayyatasaddaq alaihi. Ada yang mau bersedekah dengan orang ini? Termasuk kita bersedekah Pak. Kalau ada orang terlambat, Nabi bilang, sini saya temani. Karena sering saya lihat Pak, ada orang datang terlambat, di sana sholat, di sana sholat, di situ sholat. Saya bilang ini tanda-tanda tidak paham tentang ilmu. Ya, masih ada waktu cukup untuk bapak-bapak. Saya mengingatkan ini supaya mudah-mudahan kita bisa amal, ya, bisa kita amal, berwudu dari rumah, hindari bau-bau tidak sedap, berhias dengan penampilan baik. Tolong nak, jangan suka pakai baju kos baru. Ada biasa begini baju kos baru bagus sih, tapi begitu dia ruku, tarik baju kosnya ke atas, lari celananya ke dalam, ke bawah, maka yang kelihatan nampak belahan dua dari belakang. Iya. Ada juga kadang-kadang bajunya tipis panjang tapi tipis baju tidurnya. Kadang-kadang juga tebal tapi berbentuk di depan, berbentuk di belakang. Kurang bagus. Berhias kalau bisa jangan yang pakai tulisan-tulisan di belakang itu hindari. Itu untuk masjid. Yang tulisan-tulisan orang baca di belakang kurang nyaman. Ya. Berjalanlah ke masjid dengan tenang dan hikmah, jangan berlari. Periksa kaki kita sebelum masjid, dahulukan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Usahakan sandal pertama dilepas kiri, dipakai adalah kanan. Duduk di tempat duduk yang saf pertama, duduk menghadap kiblat, berniat untuk menunggu sholat. Jika iqamah sudah ditegakkan, putuskan sholat. Itu materi kita hari ini. Saya persilakan, ada pasti Pak yang kurang, mungkin Bapak belum paham, atau paham tapi masih ragu, bisa dicocokkan. Pak Dale. Bismillah. Terima kasih Pak. Saya mau tanyakan, Pak Ustaz tadi tekankan bahwa tidak bisa ada tulisan di belakang baju. Bagaimana statusnya pengurus calon jemaah haji Indonesia yang tertulis di belakangnya besar sekali, pengurus jemaah haji Indonesia. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau ada seperti itu karena dia punya kepentingan besar, sebenarnya sholatnya sah. Cuma itu kalau bisa tulisan bisa dilepas. Misalnya itu cuma jaket atau rompi. Ada baju dalam yang bisa, maka itu bisa sesat. Atau bagusnya itu dibalik. Ada itu Pak, baju bisa dibalik. Dalamnya dan luarnya sama. Terus di saat dibutuhkan itu yang ada tulisan seperti, kadang itu butuh tulisan untuk bisa menyeragamkan dan untuk memberitahu orang. Tapi kadang itu Pak tidak perlu tulisan seperti kita sholat. Kalau besar dulu tulisan tak ganggu orang dari belakang, terutama ketika sholat. Maka kalau bisa dilepas di waktu sholat, itu paling terbaik insya Allah.
Iya. Seperti itu, Pak. Tidak bisa dilepas baju tak atau dilepas? Ada lagi. Oh, ada lagi. Tulisan di depan. Saya itu Pak Ustaz, setelah takbir Ya. biasa pikiran melayang, Ah, pikirkan dunia. Apakah itu salat saya diterima? ya. Baik. Kayaknya hampir semua kita begitu, Pak. Jangankan Bapak, saya juga sendiri juga begitu. Biasa sudah takbir. Biasa muncul gitu pikiran, apa sebentar ku cara makan. Ya biasa itu, Pak. Cuma kita mau jangan itu dominan dalam hidup kita, dalam sholat kita. Mungkin dia muncul tidak mendominasi, Ji. Sesekali dia muncul, Pak, pikiran dunia, itu biasa itu. Tapi kalau bisa sudah ada an-nisfu, 1/2. Iya. 1/2 kita dapat, atau sulus 1/3, ar-rubu 1/4, al-humus 1/5, as-sudus 1/6, as-subu 1/7, as-sumun 1/8. Ya, tidak ada orang, Pak, yang full ketika sholat. Nanti sabar kita, materi tentang ibadah kita nanti itu salah satunya al-khusyu wal khudu. Bagaimana maksimalkan diri bisa mendapatkan nilai-nilai khusyuk dalam sholat. Bisa ke khusyuk, Pak, tapi khusyuk itu bukan berarti bahwa tidak ada diingat di waktu sholat. Mengurangi ingatan-ingatan duniawi. Tapi pasti ada, Pak. Tapi jangan nak kuasai ki, jangan nak kuasai ki. Begitu kita ingat jualan, cepat lari ke bacaan sholat. Begitu kita ingat urusan kantor, cepat tarik ke bacaan sholat yang kita baca itu. Yang kilarut, jangan kituruti. Yang kituruti, Pak. Nanti insya Allah kami akan kasih, Pak, resepnya 33 kiat untuk bisa meraih, mengurangi itu pikiran-pikiran dunia, Pak. Ada kiat-kiatnya nanti. Sabar, Pak, ada nanti bagian. Kami sudah tulis 33 kiat caranya mengurangi pikiran dunia. Ada, Pak, ada. Saya akui itu sering ada. Tapi setelah belajar tentang itu, paling tidak nak kuasai ki. Ada orang sholat, Pak, sedikitnya nak ingat kepada Allah dan urusan sholatnya larut, mulai takbir larut ke situ. Bahkan ada orang, Pak, dari pagi siang sore cari kunci, alhamdulillah sholat asar nak dapat kuncinya. Ada namanya sholat cari kunci. Allahu Akbar, di mana kini tadi? Nak baca tonjel Fatihah. Tapi nak pikir saya di sini tadi, di sini di sini. Oh, terus ikuti itu pikirannya, larut. Akhirnya dia bilang, oh, di dekat sumur tadi terakhir dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pergi dekat sumur, apa nak bilang? Apa memang ku bilang? Artinya ada orang, Pak, dibawa oleh arus pikirannya. Kita ada teknik nanti memotong, Pak. Bagaimana caranya? Takbirnya diperbaiki, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diteguhkan, asyhadu alla ilaha illallah. 3 kunci ini, Pak, minimal dihadirkan. Takbir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di tasyahud mesti dihadirkan ini 3 dengan baik. Insyaallah, Pak, kalau Bapak perbaiki wudu, Bapak perbaiki pakaian-pakaian yang kita pakai, terus Bapak perbaiki akidah di hadapan Allah. Ada hal lebih penting, mengkondisikan masjid, jangan terlalu banyak. Seperti tadi ada anak-anak menangis, kan didengar itu, Pak, ya? Anak-anak tadi menangis, didengar, Pak Imam Di? Saya juga dengar. Apa? Khusyuk? Ya, bisa khusyuk, tetapi paling tidak ada sedikit.
Tapi jangan turut larut itu diikuti. Jangan larut. Tetap ada namanya konsentrasi di bacaan kita. Karena itu Pak, berkenan nanti seandainya Bapak bersabar, kita ikuti itu bacaan sholat. Kalau tidak bisa tahu artinya, minimal pesan maknanya. Apa maknanya kalau saya ruku? Apa maknanya kalau saya baca Fatihah? Minimal pesan makna. Kalau tidak ditahu apa artinya, pesannya saja, oh ruku ini maksudnya. Insyaallah. Terima kasih Pak. Sama-sama kiobati itu karena yang saya bicara ini Pak, ya saya tidak bisa jamin diriku. Tidak ada kuingat, oh banyak tong kuingat Pak. Tapi minimal bisa saya kurangi itu. Oh dulu awal-awal Pak sholat, sedikit sekali. Sekarang kurang nih Pak. Iya, ada nanti tekniknya Pak. Sabar ikuti Pak, insyaallah. Insyaallah. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kondisi sakit, baik batuk-batuk atau apa, sementara kita tidak mau duduk di depan saat pertama, kita tahu pertamanya. Oh, artinya kita yang batuk-batuk atau orang batuk-batuk dihindari. Oh, kita yang batuk-batuk. Oh, begitu Pak ya? Menghindari kipas angin. Nah, ada di depan. Ya, kita kondisikan kalau itu Pak, karena kalau memang hajat, kebutuhan itu menghindar dari kipas Pak. Kapan kita dekat dengan kipas, batuk dan sebagainya, demam dan sebagainya, ya itu namanya Pak, ada aja alasannya. Ada aja kondisinya. Ada orang Pak bukan kipas angin hindari. Kutu memang toh, tidak mau karena bilang kita katemo. Kalau ada halangan tak begitu Pak, Allah pasti tahu. Itu menghindar tapi sebuah alasan yang jelas. Pasti Allah maafkan yang begitu Pak. Itu namanya tidak mendapatkan sak pertama, tapi ada tujuan mulia tetap kita dapat insya Allah. Saya kira bukan itu Pak. Jadi kalau kipas angin kita hindari, ya dibecel-becel sedikit kipas angin. Tidak apa-apa. Ya. Kan seperti ini, tidak ada di depan. Tidak ada tuh justru dari samping ya. Ya dari samping, nanti tidak. Nah kalau dari depannya kipas anginnya, tentu saya kira kita bisa hindari itu. Ada yang bisa tidak persis di depannya. Nah bagaimana kalau menghindari batuk-batuk? Ya nanti kita batuk, di sap manapun kita pasti batuk. Sap pertama batuk, sap dua batuk. Dan tidak ada larangannya duduk di sap pertama karena batuk Pak. Tidak ada. Di Mekah dan di Madinah, biar imamnya juga batuk. Satu saya dengar tidak batuk kalau di Mekah Pak. Unta. Tapi kalau jamaah haji, pernah ke batuk Pak. Dan tidak dilarang itu Pak. Yang penting jangan batuk yang dibikin-bikin. Kalau imamnya tidak mau ruku-ruku, tidak mau sujud, padahal mana mau berdiri, maka ada orang itu batal sholat. Kenapa batal sholat? Batuknya dibikin-bikin. Dan itu komunikasi, hakikatnya bicaranya dengan imam. Selalu duduk bila ruku muka. Allahu Akbar. Insyaallah Pak. Tidak apa-apa kalau batuk di depan saja. Insyaallah tidak ada larangan ketika batuk. Yang dilarang itu mengganggu. La ya'zi'annakum ba'da ila ba'. Jangan kau mengganggu satu sama lain. Maka batuk insyaallah kalau memang batuk karena gatal Pak tenggorokan, karena memang penyakit bukan itu yang mengganggu. Tidak, bukan anu dibikin itu. Makasih banyak Pak. Ada yang lain? Sedikit lagi waktu. Bagaimana kalau ada yang masuk, terus yang mau jadikan imam dia di sudut kita tembok sebelah kanan. Ya. Apakah boleh kita di belakangnya kan yang
Ya. Sebelumnya ada tempo, sulit sholat. Tidak ada tempat lain kita mengimam, tidak ada tempat lain untuk berdiri, atau tidak ada tempat lain imam yang bisa jadi imam. Contoh begini, ini tembok, terus ada orang di sini sholat. Maaf, di sini orang sholat, tembok ini. Kan di sini Ki ya, ini orang sholat, ini imam ini. Kan di sini Ki bagus ya, di sini kini, sebelah sini Ki. Tapi ternyata tembok, Jadi di mana Maki? Terpaksa bisa sebelah kirinya, tapi tidak utama. Bisa di belakangnya, tapi tidak utama. Tapi sah sholat. Waktu Nabi di sini, Nabi ini sholat. Kata Abdullah bin Abbas, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah." Saya pernah sholat bersama Nabi di suatu malam, itu sholat malam. Fakumtu ayyasari, saya berdiri sebelah kirinya Nabi di sini. Saya berdiri di sini. Berarti ini Abdullah bin Abbas salah. Faja'alani ayyamini, Nabi jadikan saya kemana? Dia tarik kepala aku ke belakangku, itu pindah saya begini, berjalan begini. Faja'alani ayyamini, persis kananku. Persis sebelah kanan. Ini yang sunnah. Tadi di sini salah tetapi tidak batal. Kalau di sini tidak ada tempat karena tembok, di sini makin saja Pak, sah. Kita sudah dapat jamaahnya. Kalau di sini sah, kita sudah dapat jamaahnya. Cuma tidak utama karena adanya darurat. Termasuk Pak, tidak boleh sholat berjamaah persis safnya itu di tiang. Tak boleh kita berdiri di sela-sela tiang jika ada tempat. Tapi kalau tidak ada tempat, maka di sini jamaah, di sini juga jamaah, ada tiang, maka safnya ini seperti terpisah, tapi ini namanya darurat. Sebenarnya tidak boleh. Ini tiang ini terputus, tapi kalau darurat boleh. Aslinya tidak boleh. Begitu juga nanti, tidak boleh sholat sendiri di belakang imam. Semua orang masuk, tapi dia sendiri tidak boleh aslinya. Tapi dalam keadaan darurat boleh. Dalam keadaan darurat. Nanti ada 5 daruratnya Pak, bisa sendiri. Jika ada 5 sebab, bisa sendiri. Jika memang tidak bisa melakukan 5 hal. 5 hal itu nanti tunggu pembahasan yang akan datang. Ada pembahasan kita. Bolehkah salat sendiri? Bolehkah salat di sebelah kirinya imam? Dalam keadaan darurat boleh. Bolehkah salat sendiri di sini? Boleh. Tapi dalam keadaan darurat. Tapi kalau bisa kita cari imam yang lain, kan biasa masbuk ya? Masbuki, di situ terjepit. Ada yang tidak terjepit di situ mau. Cuma biasa kalau kuliah gini, kayaknya di situ terjepit. Kalau di situ kayaknya pakai tato. Bagaimana ini ya? Kalau di situ longgar tapi tato. Di situ bagus-bagus tapi terjepit. Yang mana dipilih Pak? Tato atau terjepit? Yang penting jangan kandato. Ya kita memahami. Itu semuanya darurat. Saya kira demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.